Pihak tentara Nepal telah mulai melonggarkan pembatasan bertahap, termasuk jam malam yang sebelumnya berlaku. Selain itu, tentara juga berjaga di jalanan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan guna mencegah kerusuhan kembali meluas. Pemirsa, kondisi keamanan di ibu kota Nepal, Kathmandu telah berangsur pulih usai Tentara Nasional Nepal mengambil alih tanggung jawab keamanan. Pihak tentara Nepal telah mulai melonggarkan pembatasan bertahap, termasuk jam malam yang sebelumnya berlaku. Pihak keamanan juga mengumumkan bahwa sejumlah besar senjata api telah disita dalam operasi terbaru. Selain itu, tentara juga berjaga di jalanan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan guna mencegah kerusuhan kembali meluas. Presiden Nepal Ramchandra Paudel dan Panglima Angkatan Darat Nepal Ashok Raj Sikdel telah mendesak dilakukannya dialog antara pihak pemerintah dengan para pemimpin oposisi, termasuk mahasiswa dan puluhan kelompok pemuda untuk mengatasi krisis politik. Adapun rangkaian unjuk rasa yang sebagian besar diikuti oleh kaum muda di Nepal selama beberapa hari terakhir menyuarakan penolakan terhadap pemerintahan dan pemblokiran media sosial di Nepal. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengadilan banding untuk menunda pelaksanaan keputusan pengadilan tingkat pertama yang menyebut pemecatan anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook oleh Trump tidak sah. Cook sendiri dijadwalkan tetap bisa hadir dalam pertemuan The Fed untuk memutuskan suku bunga pada pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta pengadilan banding federal untuk segera menunda keputusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan pemecatannya terhadap Deputi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Lisa Cook. Langkah ini menandakan bahwa pemerintahan Donald Trump ingin mempercepat kasus tersebut hingga ke Mahkamah Agung. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Kamis kemarin mengajukan permintaan kepada panel 3 hakim di Washington agar mengeluarkan perintah penangguhan terhadap keputusan hakim federal. Pemerintah Amerika Serikat pun meminta putusan diberikan paling lambat Senin pekan depan atau sehari sebelum Dewan Gubernur The Fed memulai pertemuan untuk memutuskan suku bunga. Dengan adanya permintaan dari Trump ini, maka Cook tetap bisa menghadiri rapat tersebut selama keputusan pengadilan yang berlaku saat ini belum dicabut. Sebelumnya, Hakim Distrik Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tak bisa memecat Deputi Gubernur The Federal Reserve Lisa Cook. Cook juga masih bisa memperkarakan pemecatan dirinya oleh Trump atas dugaan penipuan kredit kepemilikan rumah oleh pejabat The Fed. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, inflasi Amerika Serikat kembali meningkat pada Agustus 2025 dengan kenaikan harga di sektor pangan, energi, dan perumahan. Indeks harga konsumen naik 2,9% secara tahunan, memberi tekanan tambahan pada konsumen di tengah lonjakan tarif impor. Inflasi Amerika Serikat kembali meningkat pada Agustus 2025 dengan kenaikan harga di sektor pangan, energi, dan perumahan. Harga bahan pangan menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan 0,5% dalam sebulan dan 3,2% dibanding tahun lalu. Kenaikan tajam terjadi pada kopi yang melonjak 3,6% dari Juli dan daging sapi yang 12,8% lebih mahal dibandingkan Agustus 2024. Sementara harga telur relatif stabil secara bulanan namun masih 10,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain pangan, biaya makan di luar rumah meningkat 0,3% dari Juli dan 3,9% year on year. Harga mobil baru dan bekas, perabot rumah tangga, pakaian jadi, hingga makanan kaleng juga naik akibat beban tarif impor. Kondisi ini mendorong inflasi inti naik 3,1% secara tahunan dengan kenaikan bulanan 0,3%, lalu tercepat dalam 6 bulan terakhir. Adapun menurut analis BlackRock, lonjakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump mulai dirasakan konsumen di kasir. Perusahaan disebut meneruskan biaya impor yang lebih tinggi kepada masyarakat sehingga memperkuat tekanan harga. Momentum kenaikan inflasi ini dikhawatirkan akan menekan daya beli rumah tangga dan memperlambat pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel.
Pemirsa, Bank Sentral Eropa ECB mempertahankan suku bunga acuan di level 2% sesuai perkiraan pasar. Namun lembaga tersebut belum memberikan sinyal arah kebijakan selanjutnya meski inflasi diproyeksikan turun di bawah target 2% pada tahun depan. Bank Sentral Eropa atau ECB mempertahankan suku bunga acuan di level 2% sesuai perkiraan pasar. Proyeksi terbaru ECB menunjukkan inflasi Uni Eropa akan mencapai 1,9% pada tahun 2027, lebih rendah dibandingkan perkiraan Juni lalu. Inflasi inti juga diprediksi hanya 1,8%, menandakan potensi undershoot dari target jangka panjang. Meski demikian, euro sempat melemah sebelum akhirnya menguat tipis menjadi 1,1715 US dollar, sementara obligasi jangka pendek relatif stabil dan indeks stocks naik 0,3%. Sejumlah ekonom menilai keputusan ECB ini bernuansa dovish. Mark Well dari Dutch Bank menyebut revisi inflasi inti yang lebih rendah mengindikasikan risiko perpanjangan tekanan harga hingga tahun 2027. Hal itu bisa mendorong ECB lebih berhati-hati menilai prospek kebijakan moneter di tengah sinyal pasar yang mengantisipasi pelonggaran di masa mendatang. Adapun menurut Capital Economics, ECB kemungkinan besar tidak akan mengubah suku bunga lagi di sepanjang tahun 2025. Namun pemangkasan berpotensi terjadi pada tahun 2026. Sementara ekonom Schroders menilai siklus pelonggaran sudah berakhir dengan ketahanan ekonomi kawasan euro yang masih terjaga meski risiko politik di Prancis meningkat. Dengan dukungan permintaan domestik, ECB dinilai masih cukup ruang untuk mempertahankan kebijakan moneter saat ini. Berbagai sumber untuk ID Action. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, negara-negara Arab akan menggelar pertemuan di Qatar pada pekan depan pasca serangan Israel ke Qatar pada hari Selasa lalu. Serangan itu menimbulkan keraguan besar terhadap upaya Qatar sebagai mediator utama gencatan senjata Gaza bersama Mesir dan Amerika Serikat. Negara-negara Arab dan Islam tengah bersiap mengadakan pertemuan puncak di Qatar pada pekan depan. Konferensi tingkat tinggi digelar untuk mendukung Qatar usai serangan Israel ke Qatar pada Selasa lalu. Qatar sendiri telah mengumumkan akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak yang digelar darurat dan dijadwalkan untuk digelar pada 14 hingga 15 September mendatang. Untuk membahas serangan udara Israel yang menargetkan pimpinan Hamas di Doha. Qatar menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan yang tak pantas serta melanggar semua hukum internasional. Perdana Menteri Qatar Muhammad bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengatakan harus ada respon yang bersifat kolektif terhadap serangan Israel ke Qatar. Pernyataan itu disampaikan saat pemimpin negara-negara Arab bersiap menyatakan solidaritas. Serangan Israel ke Qatar yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat mengejutkan banyak pihak. Karena Qatar dinilai sebagai kawasan yang selama ini relatif terlindungi dari konflik langsung. Serangan itu juga menimbulkan keraguan besar terhadap upaya Qatar sebagai mediator utama gencatan senjata Gaza bersama Mesir dan Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengecam serangan Israel ke Qatar. Dewan Keamanan PBB juga menegaskan pembebasan sandera dan pengakhiran konflik Gaza akan tetap menjadi fokus utama. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis kemarin dengan suara bulat mengecam serangan Israel ke wilayah Qatar pada Selasa lalu. Pernyataan tersebut disetujui oleh seluruh anggota termasuk Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu Israel. Dukungan Amerika Serikat terhadap pernyataan Dewan Keamanan PBB yang hanya dapat disetujui oleh konsensus menunjukkan kemarahan Presiden Donald Trump terhadap serangan yang disebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai inisiatif sendiri itu. Serangan Israel ke Qatar menjadi sensitif bagi negara-negara Timur Tengah, mengingat Qatar menjadi tuan rumah mediasi yang bertujuan untuk tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Dalam pernyataannya, Dewan Keamanan PBB menyebut pembebasan para sandera termasuk sandera yang telah dibunuh oleh Hamas harus tetap menjadi prioritas. Selain itu, fokus pembicaraan Dewan Keamanan PBB adalah pengakhiran perang di Gaza. Berbagai sumber, IDX Channel.